Teman-teman yang terkasih, pertobatan atau bertobat diartikan sebagai kembali ke jalan yang lurus dan benar, yang merupakan jalan Tuhan. Bertobat diperlihatkan dengan cara mengaku dosa. Mengakui dosa merupakan bukti dari seorang yang tahu dan sadar bahwa ia berdosa, dan dengan rendah hati ia mau mengakui akan dosanya serta memberikan janji pembaharuan diri. Bertobat berarti mengupayakan hidup yang berkembang dalam kebaikan, hidup yang berubah dalam roh, dan hidup yang selalu dicerahi oleh cahaya ilahi dari Allah. Bukti konkret dari pertobatan adalah menumbuh kembangkan rahmat sakramen permandian yang dimiliki dengan sadar bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Maka gaya hidup Yesuslah hendak kita perjuangkan dalam hidup ini. Ketika kelemahan menerpa hidup kita, hendaknya kita tidak berputus asa kembali dan mencari yang menjadi sumber kehidupan. Teman-teman yang terkasih, dalam kehidupan setiap hari terkadang kita mengalami hal-hal yang sama seperti yang dikatakan dalam Injil. Tanpa sadar maupun tidak sadar, seringkali kita melakukan berbagai hal yang menyimpang dalam kehidupan kita. Misalnya kita terkadang tidak mendengar nasihat orang lain, secara khusus ayah dan ibu kita. Kita lebih memilih mengikuti diri dan pikiran sendiri tanpa mendengar perkataan atau nasihat dari orang lain. Sikap inilah yang kemudian mengantar kita pada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dan sesama. Akibatnya, dengan sendirinya kita menjauh dari Tuhan dan sesama. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang baru saja kita dengarkan bersama menceritakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah sebagai Bapa yang tidak pernah berubah. Sekalipun umatnya yang digambarkan sebagai anak sering menyakiti hatinya dan mengingatkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi digambarkan sebagai negeri yang jauh. Secara kenyataan, di dalam berbagai kesempatan, Tuhan memang menyatakan di dalam Alkitab bahwa umat-umatnya memang memiliki suatu status dan kuasa sebagai anak-anaknya, bukan hanya perumpamaan saja. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata dan dinikmati, suatu saat itu akan berbalik menjadi jerah yang akan membuat seorang meninggalkan Tuhan. Apalagi kenikmatan itu dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang kelihatan tidak berdosa sekalipun. Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah pribadi di rumah Bapa, dalam artian selalu bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan. Dengan tinggal di dalam satu rumah yang sama, maka orang-orang yang ada di dalam akan memiliki relasi yang kuat. Tuhan tidak ingin umatnya mencoba mencari kesenangan duniawi. Padahal di dalam persekutuan dengan Tuhan, Ia hendak menyediakan suatu kesenangan yang sejati dan berlimpah. Sebaliknya, anaknya yang sulung sekalipun memang tidak pergi dari rumah bapaknya, namun ia bekerja pada bapaknya dengan berorientasi pada upah. Ia lama memendam keinginan untuk
diperlakukan secara khusus oleh bapaknya, oleh karena ia menjadi satu-satunya anak bapaknya. Namun perlakuan itu tidak kunjung datang. Padahal ia lupa seluruh milik bapaknya itu adalah miliknya juga. Bila ia ingin mengadakan pesta ataupun yang ia suka, tentu bapaknya tidak akan melarang. Namun dengan itu dapat diketahui bahwa anak yang sulung ini pun tidak memiliki kasih, selalu menuntut penghargaan demi penghargaan dari bapaknya. Ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Di akhir pengajarannya, Yesus menekankan tujuannya datang ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang hilang. Di mana seperti dikatakan oleh Bapa dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 32, kita perlu bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pula ia menekankan bahwa ia tidak ingin umat-umatnya menjadi seperti anak yang sulung yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memiliki kasih terhadap adiknya yang bungsu. Namun ia ingin agar umat-umatnya peduli terhadap orang-orang yang belum mengenal Yesus. Melalui bacaan Injil yang baru saja didengar, mengajak kita untuk semakin menyadari akan cinta kasih Allah melalui kedua orang tua dan sesama. Dalam masa Advent ini, kita sungguh-sungguh mau bertobat dan membuka hati untuk menerima Sang Juru Selamat sebagai penyelamat dunia dan menerima nasihat dari sesama. Apakah kita sebagai orang muda Katolik ingin untuk menjadi sumber kasih dan pengampunan bagi sesama? Apakah kita sanggup untuk meninggalkan kesenangan duniawi demi kesenangan surga? Semoga demikian.